berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di sini, dan terima kasih banyak kepada seluruh guru dan Bapak Ibu guru ya yang kiranya meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau mengikuti pengibasan yang akan saya lakukan, dan ini merupakan aksi nyata budaya positif SD Muhammadiyah 5 Adian Rotan. Nah, baiklah, kalau pula marilah kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan marilah sebelum kita membuka diseminasi ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan. Namun sebelum saya menyampaikan aksi nyata atau diseminasi ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan untuk mendidik anak bangsa dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita selawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah nantinya memberikan kita berkah syafaat Rasulullah di kemudian akhir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang ada di SD Muhammadiyah 5 Adian Rotan ini. Di sini kita akan nantinya mendengarkan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Adelia Asmawanti Arwan, yang akan memberikan contoh-contoh kepada kita untuk kita ikuti. Mudah-mudahan nantinya kita dapat mencontoh untuk melakukan aksi-aksi nyata ke depannya untuk yang lebih baik untuk sekolah kita ini. Dan kepada yang guru-guru yang lebih muda, maunya jadilah juga ikut mengambil pengalaman dari Bu Ade agar menjadi guru penggerak di sekolah kita. Jadi kalau banyaknya guru penggerak di sekolah kita, maka sekolah kita pun akan maju dan berkembang. Hanya itu saja yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semuanya yang masih memiliki luangan waktu bisa mengikuti angkatan selanjutnya. Oke, baiklah, di sini saya akan langsung saja menyampaikan atau memaparkan materi
yang akan saya sampaikan di modul, kalau di pembelajaran kami itu di modul 1.4. Ini modulnya tentang budaya positif. Nah, mengapa saya melakukan hal ini? Nah, ini merupakan aksi nyata dari pembelajaran yang sudah kami pelajari. Nah, itu harus ada aksi nyatanya. Bentuk bahwasannya kami menyampaikan, itu namanya aksi nyata. Jadi di aksi nyata ini saya akan memaparkan tentang materi budaya positif, di mana tujuannya nanti Bapak dan Ibu guru juga ikut belajar sama-sama. Apa yang pelajari Bapak Ibu juga tahu. Jadi itu ada kolaborasi, kerjasama. Jadi bukan hanya saya saja nanti yang bekerja sama dengan diri saya, tapi juga Ibu dan Bapak ikut bekerja sama menjalankan budaya positif di sekolah ini. Baik ya, baiklah. Saya Adelia Asmarwanti Alwan. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Sekolahnya SD Muhammadiyah 5 Madiun Rotan. Nah, sebelum kita memulai, ini saya buat yuk senyum selama 30 detik. Nah, tolong Bapak Ibu ya agak senyum sedikit biar nuansanya lebih tidak terlalu menegangkan. Oke, 30 detik ya Bu ya. Kita mulai sekarang. Bisa ya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai forum diskusi kita ada kesepakatan. Nah, ini kesepakatannya ini kita buat bersama. Bukan saya yang buat, tapi kita bersama. Yang pertama di sini, kalau dari saya menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian itu boleh buat mau kesepakatan apa di dalam forum diskusi ini. Dan kalau kita ada buat kesepakatan, berarti kita harus menjalankan kesepakatan kita. Ada yang memberikan masukan? Pak Isra? Kesepakatan apa yang mau kita buat di dalam diskusi kita? Sudah? Masih ya? Itu aja ya, dua itu aja ya. Menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Oke, next. Oke, nah di sini ada seorang guru yang baik. Nah ya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu bisa dijalankan kalau kita menerapkan konsep-konsep berikut. Ada beberapa konsep yang bisa membantu kita menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu disiplin positif. Kemudian yang kedua, konsepnya itu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Yang keenam itu segitiga restitusi. Nah, jadi materi yang akan saya paparkan atau saya himbaskan ya kepada Bapak Ibu guru pada pagi hari ini, ya ini ada 6 materi. Nah, ini kita harap ya, diharapkan dari materi yang nanti disampaikan ini bisa kita terapkan sedikit demi sedikit di sekolah kita. Yang pertama yaitu pembelajaran pertama disiplin positif. Nah, coba Ibu tanya dulu, Ibu-ibu ya, sebelum kemarin apa itu disiplin positif? Siapa yang bisa berikan berikan masukan? Apa itu disiplin positif? Coba Ibu tolong berikan masukan Ibu. Datang tepat waktu. Yang lain datang tepat waktu. Yang lain disiplin. Apa sih disiplin yang ada di pikiran kita itu apa disiplin? Coba Ibu boleh paparkan sedikit. Disiplin itu biasanya dia tentang patuh terhadap aturan. Oke, disiplin itu kata Bu Serbi patuh terhadap aturan. Coba ada lagi yang bisa memberikan masukan atau sudah pas? Oke, ya kita lanjut ya. Nah, jadi disiplin itu kalau yang di benak kita itu tadi kata Bu Serbi
patuh terhadap aturan. Otomatis kalau udah patuh terhadap aturan, ada hukuman di situ, ya kan? Lebih ke cerita hukuman. Nah, kalau dilihat di sini kepatuhan terhadap peraturan, yaitu yang dikatakan Bu Sherly, patuh terhadap peraturan. Nah, itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Otomatis kalau kita selama ini disiplin, kurang tip, misalnya datang terlambat, ada hukuman, misalnya seperti itu. Nah, namun di dalam disiplin positif ini malah memberikan hukuman itu bukanlah hal yang baik gitu, tapi itu merupakan solusi yang terakhir apabila kita tidak memiliki solusi yang baik. Itu dia. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan suatu cara ya untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadarannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu lebih mengarah ke mengontrol diri, bukan bagaimana kita memberikan hukuman, itu namanya disiplin, tapi bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian disiplin diri ini, kalau anak mempunyai disiplin diri, nah dia akan menyadari beberapa motivasi yang ada pada dirinya, yaitu motivasi internal, bukan karena paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Jadi motivasi yang timbul dari anak itu apabila dia sudah disiplin positif, maka dia akan memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam dirinya, bukan karena kita kasih pujian misalnya, bukan karena kita kasih hukuman dia baru disiplin, atau bukan karena paksaan baru dia disiplin. Nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita sudah disiplin, ada nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap anak itu. Contohnya, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan yang lainnya itu ya. Itu nilai kebajikan yang memang harus ditanamkan kepada peserta didik kita sehingga dia mempunyai motivasi internal, bukan motivasi karena hukuman ataupun motivasi karena pujian ataupun dan yang lainnya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk apa kita menerapkan itu? Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah nilai kebajikan yang paling utama. Dari yang sebenarnya banyak nilai kebajikan, tapi yang mau paling kita utamakan itu ini ya. 6 nilai kebajikan ini, yaitu ada pada profil pelajar Pancasila. Anak itu harus memiliki apa itu yang pertama? Beriman, bertakwa, ya. Kemudian harus mandiri, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Next. Kemudian masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, jadi ada tiga tadi ya, perilaku manusia, motivasi yang membuat perilaku manusia ini. Motivasi yang pertama itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang yang termotivasi karena hukuman, takut dihukum misalnya. Jadi dia datang cepat misalnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena dia datang ke sekolah itu supaya dapat penghargaan, misalnya penghargaan anak paling datang tepat waktu, misalnya nggak pernah terlambat. Nah, itu motivasi dia hanya karena ingin dapat penghargaan. Kemudian perilaku yang ketiga atau motivasi yang ketiga itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ya untuk menghargai dirinya. Jadi ada 3 ya tadi ya, karena hukuman, karena penghargaan, yang terakhir karena memang dia menghargai dirinya. Nah,
Jadi dari ketiga ini kira-kira mana motivasi yang perlu kita kembangkan? Yang ketiga, ya jadi inilah motivasi yang ketiga, yaitu kita termotivasi ingin menghargai diri kita sendiri, bukan karena hukuman ataupun karena paksaan. Nah itu juga, itulah yang kita terapkan ya di sekolah kita untuk anak-anak kita, membangun motivasi internal, ya itu ya, motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Nah, apa itu hukuman? Kita lebih sering bilang dihukum, ya kan? Saya hukum kamu, jalan dari sini sampai ke sana misalnya. Nah, jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Gak ada kita rencanakan ini hukuman ini. Misalnya, yang ribut, bukan yang ribut, yang datang terlambat tadi, cabut rumput, ya kan? Sering kita seperti itu. Saya sendiri itu paling sering kayak gitu. Yang terlambat cabut rumput itu sebuah hukuman. Mengapa? Kita nggak ada kesepakatan bersama mereka bahwasanya kalau terlambat seperti ini, itu secara tidak terlambat. Itu namanya hukuman. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sementara kalau konsekuensi ini dia bentuknya sudah terencana atau udah disepakati. Jadi kalau kita di sekolah mungkin bisa kita lebih katakan ke konsekuensi. Jadi sebelum kita menghukum anak atau kita membuat peraturan atau kesepakatan, kita harus kasih konsekuensinya apa. Kalau misalnya nanti seperti ini, konsekuensinya ini. Nah, jadi nanti dia sifatnya gak hukuman, bersifat konsekuensi. Itu yang harus kita rubah mindsetnya dari yang hukuman menjadi konsekuensi. Ya udah kita rencanakan bersama. Mulai hari ini misalnya, siapa yang datang terlambat, kita buat konsekuensinya apa? Misalnya di kelas sama-sama ya kan? Atau di lingkungan sekolah. Bukan hanya di kelas tapi di lingkungan sekolah. Oke, saya ini Bu, begini. Oke, kita sepakati. Setelah udah kita sepakati, boleh kita pajang ini peraturan atau keyakinan ini di luar sekolah atau di dalam kelas, itu boleh. Jadi suatu waktu apabila anak itu sedang melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat, tidak ada hukuman, tapi melainkan konsekuensi. Itu ya, jadi itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang bisa membuat yang bisa soal. Kira-kira dari beberapa soal ini mana menurut Ibu itu hukuman atau masuk ke konsekuensi? Satu ya, mencatat 100 kali dalam buku. Ayah tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini kira-kira masuk ke mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini kan Bu ada tadi, kalau hukuman itu kan tidak ada kesepakatan. Jadi kalau ini ada kesepakatan berarti bukan hukuman. Tapi kalau dari awal ini tidak ada kesepakatan, kita langsung kasih ke anak, ini tulis 100 kali, ya jelas itu hukuman. Tapi kalau itu merupakan kesepakatan bersama dari awal, ini hukuman. Oke, ada lagi yang lain? Mas, lanjut ya, yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini lapangan basket. Kita adanya lapangan bola lah ya, lapangan basket. Karena terlambat hadir di sekolah, lari dia. Nah, ini merupakan apa? Hukuman atau konsekuensi? Ya, serupa tadi itu Bu, kalau memang itu memang udah disepakati bersama, berarti itu konsekuensi. Tapi kalau nggak disepakati itu berarti hukuman. Kasih Bu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas teman, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Kemudian
karena tersenggol pada saat belajar. Ini membersihkan air. Ini masuk ke mana? Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman, karena kan itu air itu enggak selamanya ada di meja itu. Jadi tiba-tiba dia disuruh membersihkan meja karena ada air yang tertumpah. Lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu kalau menurut Bapak dan Ibu tadi merupakan hukuman, ya. Nggak ada di sini pendapat yang salah, nggak ada pendapat yang benar. Tapi kalau menurut ini dia masuk ke konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Kenapa? Dia tadi nyenggol. Sebenarnya nggak ada peraturan siapa yang nyenggol air itu, nggak sampai segitunya peraturan, ya kan? Tapi karena dia tersenggol, itu udah bentuk memang harus tanggung jawab dia untuk membersihkan. Jadi itu merupakan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK itu kan memang udah pelajaran di luar misalnya. Jadi itu memang udah konsekuensi dia lari di lapangan. Anak-anak tolong dulu yang ribut di luar aja. Nanti suaranya ke handphone terdengar ribut. Ya. Oke. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan, kita belajar tentang penghargaan sekarang ya. Tadi hukuman, sekarang penghargaan. Yang selama ini ya bukan salah, kita nggak ada menyalahkan ya kan. Namun di dalam kurikulum merdeka ini mungkin ada perubahan-perubahan, apa mindset ya, perubahan pemikiran. Jadi penghargaan, kita dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Katanya memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa memberikan penghargaan bisa menghukum seseorang? Nah, ada pengaruhnya ternyata kalau kita memberikan penghargaan. Ya, ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Nah, apa pengaruhnya? Ya, jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan, ya, sehingga dia kehilangan motivasi yang ada di dalam dirinya. Jadi dia lebih bergantung kepada penghargaan. Saya mau datang cepat karena saya mendapat hadiah. Nah, dia jadi bergantung. Itulah yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Kemudian jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu, ya, maka selain kita berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun jadi nggak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Gitu. Ini dia ya dikatakan ya dihukum sama penghargaan. Ada lagi, ternyata penghargaan ini bisa merusak hubungan. Merusak hubungan apa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, wah, kamu hari ini hebat, udah bisa datang tepat waktu, ya kan? Ya? Kenapa bisa dihukum oleh penghargaan? Orang-orang yang lain bisa iri, itu bisa merusak hubungan. Iri dia, itu sebenarnya memang salah dia ya kan? Ngapain dia iri? Dalam Islam nggak boleh iri ya kan? Nah, itu memang bersalah dia. Tapi dengan penghargaan itu memang bisa memicu seseorang untuk iri kepada kita. Kemudian, jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya akan termotivasi hanya untuk guru yang menyenangkan dia saja. Contoh, saya nih yang sering ngasih hadiah, misalnya di barisan, yang hadir tepat waktu hari ini ibu kasih permen, misalnya. Otomatis anak-anak yang sering saya kasih penghargaan itu, mereka akan lebih sayang kepada saya. Kepada guru lain dia, masa
masa nggak begitu enak, nggak dikasih apa-apa. Nah, itu dia bisa merusak hubungan. Penghargaan kemudian menciptakan persaingan, bersaing di kelas. Nah, kalau di dalam kurikulum merdeka nggak ada yang harus ini, harus itu. Semua anak itu memiliki kodrat masing-masing, kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita hanya tinggal menuntun anak-anak ini, kodrat dia memang udah begini. Anak memiliki keunikan masing-masing. Itulah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tugas guru adalah menuntun. Kenapa? Murid itu sudah memiliki keunikannya masing-masing. Tinggal kita yang mengembangkan bakat di dirinya. Selanjutnya, restitusi itu apa? Tadi ada belajar hukuman, penghargaan, sekarang restitusi. Restitusi ini adalah cara proses memperbaiki kesalahan. Nanti akan saya kembangkan lagi di belakang di materi segitiga restitusi, bahwa restitusi ini adalah sebuah cara. Apabila kita memiliki anak yang bermasalah, kita harus menerapkannya dengan segitiga restitusi. Walaupun mungkin sebelum ada teori segitiga restitusi, kita udah sering melakukannya. Nah, pelajaran yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Coba Ibu, Pak, Bapak kira-kira ada masukan apa sih itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Coba berikan masukan. Atau yang lain yang sedia memberikan masukan? Keyakinan kelas. Oke, kita lanjut saja ya. Sama ya. Kalau menurut Ibu, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu berpikir positif. Positif. Terima kasih Bu. Bahwasanya anak-anak itu ataupun seluruh warga sekolah memiliki keyakinan untuk memasuki sekolah ini dan memiliki keyakinan bahwasanya di sekolah ini akan mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, sehingga mereka yakin dan mau memasuki ke sekolah ini dan mau memasuki ke dalam kelas, sehingga apa yang mereka inginkan dapat tercapai, sehingga mereka puas begitu keluar dari sekolah. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, inilah kita gali tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan atau kalimat-kalimat yang diingat, yang mudah diingat dan dipahami, yang diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Nah, jadi guru ini ada tugasnya berperan dalam membuat sebuah keyakinan. Sebenarnya hampir kayak sebuah peraturan, ya kan? Tapi ini namanya keyakinan, bukan peraturan. Jadi guru dan murid itu saling bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas, sehingga ada kesepakatan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ada yang bisa memberikan masukan, saran, atau menyampaikan tanggapannya? Keyakinan. Kenapa nggak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kalau keyakinan itu tumbuh dari hati nurani masing-masing. Tapi kalau adanya hukuman itu kan, kalau adanya peraturan itu, sanksinya itu akan mendapat hukuman. Jadi sebaiknya ya memang yang tumbuh dari hati nurani ini sendiri. Terima kasih. Selanjutnya Bu dulu ya. Oke, satu Bu Serli. Udah pas. Oke, Bu Serli, silakan. Kalau menurut saya, kenapa harus keyakinan kelas? Karena dari keyakinan kelas dapat dibuat itu dengan melibatkan siswa dan guru. Tidak hanya peran guru, tetapi melibatkan peran guru dan siswa. Jadi bisa menumbuhkan nilai dan prinsip yang bisa disepakati bersama. Terima kasih ya Bu Serli. Oke, sudah? Ada lagi? Pas. Oke, ya, keyakinan kelas itu tadi. Kenapa nggak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Iya tadi, keyakinan itu memang udah kita sepakati bersama. Nggak ada peraturan di
sini, yang ada keyakinan, nggak ada peraturan harus pakai tali pinggang. Tapi mereka udah yakin dari dirinya, dari dalam dirinya ya kan, yakin harus berseragam rapi. Gitu. Jadi keyakinan kelas ini nanti bisa kita buat di kelas kita dan diskusikan kepada murid-muridnya apa keyakinan yang mau dibuat. Tapi keyakinan kelas itu tujuannya untuk membangun motivasi dari dalam, motivasi intrinsik ya namanya. Dan untuk memberikan keyakinan, menggerakkan diri seseorang bukan karena mengikuti peraturan, tapi memang tergerak dari dirinya. Itu keyakinan, bukan karena ada peraturan. Contoh ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan, ya kan? Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Dia lebih ke bahasa positifnya, bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang mudah diingat. Tanggung jawab, berarti dia setiap ada yang berkaitan dengan kembalikan ke sini atau simpan ini, itu tanggung jawab. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa tuh gak pakai sabuk? Misalnya, sabuknya ketinggalan bu. Berarti kamu udah melanggar keyakinan, ya kan? Keyakinan yang mana? Dia harus yang lebih mudah diingat. Tanggung jawab bu. Tidak bertanggung jawab, misalnya begitu. Kemudian dilarang mengganggu. Karena kita buat peraturan, tidak boleh mengganggu, tidak ada kata negatif. Yang nggak ada kata negatif, tidak dilarang mengganggu. Kita ganti keyakinannya itu dengan bahasa yang positif, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini juga berkomitmen hadir ke sekolah. Dia udah komitmennya memang harus hadir ke sekolah. Yakin dia dengan keyakinan dia. Kemudian dilarang. Nah dan selanjutnya itu ya bu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti bisa dibuat di kelasnya contoh-contoh keyakinan apa yang udah disepakati. Berseragam rapi. Ini contoh keyakinan di kelas 6 itu udah saya pajang di situ. Ini memang udah dipajang supaya jadi bahan contoh karena saya mau pengimbasan. Berseragam rapi, saling menghargai, menjaga kebersihan, tepat waktu datang ke sekolah, kemudian bertanggung jawab. Jadi kalau di sini saling menghargai dan menghormati, ya udah, nggak boleh gaduh-gaduh, nggak boleh bertengkar, itu udah masuk ke saling menghargai dan saling menghormati. Es breaking dulu ya bu, biar nggak tegang. Lebih semangat. Oke, udah ya, es breaking. Tepuk sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau pagi, tepuknya berapa kali bu? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, malam. Kalau malam kita tidur, nggak ada yang tepuk, oke? Berarti tepuknya gini. Oke. Tepuk pagi, siang, sore, malam, pagi, malam. Belum konsentrasi ya? Siang, pagi, malam. Oke, sekarang sudah konsentrasi kita lanjutkan. Ayo. Pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Dari judul ini coba ibu berikan tanggapan. Kira-kira apa itu kebutuhan dasar manusia? Silakan bu. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan pokok. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang. Kasih sayang anak itu di rumah dari orang tua, kalau di sekolah dari guru. Nah, jadi kebutuhan dasar paling dasar itu kasih sayang kalau sekolah guru terutamanya. Oke, sudah? Ada lagi
lagi yang memberikan tanggapannya? Kebutuhan dasar manusia. Ya Bu, silakan. Menurut saya kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang positif yang akan kita berikan kepada anak ini. Yang positif, baik itu kasih sayang, pendidikan yang sesuai, dan yang lain-lainnya. Terima kasih kepada Ibu ya yang sudah memberikan tanggapan ya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini materi kita yang keempat ya Bu. Jadi ada sebuah pernyataan, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yang nilai-nilai kebajikan tadi ya, yang 6 profil pelajaran Pancasila, ada yang melanggar itu berarti ada sesuatu yang tidak mereka penuhi, kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi ini tentang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka dia melakukan sesuatu hal yang negatif. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima yang seperti dikatakan oleh Ibu Junita, ya. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini juga merupakan kebutuhan dasar setiap anak, setiap murid, ya. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang berbuat negatif, pasti itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi olehnya. Nah, di sini ada contoh sebuah kasus, ya. Ibu Julaika, guru wali kelas 9. Ya. Kemudian sedang bingung dia menghadapi ada anaknya yang di kelas namanya si Tommy, ya. Katanya anak-anak ini beberapa mengeluh tentang si Tommy karena seringkali si Tommy ini minta bekal sama dia, makanannya sering diminta sama si Tommy. Banyak anak-anak yang mengeluh, diminta secara paksa. Nah, jika ibu-ibu atau bapak-bapak ini adalah Ibu Julaika, menurut ibu bapak apa sih alasan si Doni melakukan hal itu? Tadi ada kebutuhan dasar ya. Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar. Apa sih kira-kira yang ibu bapak lakukan apabila ibu menjadi Ibu Zulaika tadi menghadapi si Tobi yang suka memaksa meminta makanan teman-temannya? Coba berikan tanggapannya. Kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Yang lain boleh berikan. Yang pertama saya tanya dulu penyebabnya kenapa dia tidak bawa bekal. Dan yang kedua saya tanya kenapa kamu memaksa teman kamu untuk memberi kamu, teman kamu tidak berkenan. Dan yang ketiga saya baru bisa mengambil tindakan apa yang saya akan lakukan jika saya sudah mendapatkan pertanyaan yang pertama dan kedua. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ya, jadi untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi tadi, ini sambil dimakan Bu. Jadi kita gitu, relax sambil makan, sambil mendengarkan, sambil minum juga boleh. Oke, ya. Kembali ke kebutuhan dasar. Jadi tadi kata Bu Sherly, kita harus tahu dulu apa penyebabnya, baru kita bisa mengambil tindakan. Kebutuhan dasar apa yang dia belum penuhi. Kalau kata Bu Susi, kebutuhan kasih sayang. Iya benar, nggak ada yang salah. Jadi kita sebenarnya memang harus mengetahui dulu apa penyebab si Tommy, kenapa kamu gak bawa botol? Misalnya, kalau alasan dia nanti misalnya begini, kita tahu kebutuhan dasar apa yang dia belum penuhi. Nih, misalnya alasan yang pertama, katanya misalnya kalau kita tanya, misalnya ya, kalau kita tanya dia rupanya karena tidak dibawakan bekal, karena dia lapar, ini sebabnya misalnya karena dia lapar ya, dia lapar, makanya dia merebut makanan temannya.
Berarti dia butuh kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Iya, kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Itu kalau alasannya karena lapar. Dan jika kalau kita tanya lagi misalnya, kan bisa jadi sih alasan anak ini banyak ya kan. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Nah, alasan yang kedua, apabila dia sering mengganggu kawannya karena dia ingin diperhatikan. Kadang ada teman yang kurang ditemani, jadi dia sering jahil, sering ambil rebut. Dia tujuannya ingin diperhatikan. Nah, berarti kebutuhan dasar apa yang dia belum terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Dia nggak merasa belum diterima sama teman-teman di kelas. Nah, iya banyak contohnya ya kakak di kelas kita. Ternyata mereka mungkin kalau kita dalami nantinya, berarti ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Oke, selanjutnya alasan Tommy yang keempat. Ya kan, tadi alasan yang ketiga, sekarang alasan yang keempat. Kalau misalnya si Tommy tadi merebut bekal karena dia merasa bosan dengan bekal yang dia bawa itu, yang dibawakan ibunya, maka di sini dia kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya adalah apa? Kebebasan. Karena dia ternyata pengen bekalnya itu berganti-ganti. Dia bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Kemudian kalau misalnya alasan si Tommy, dia ingin iseng-iseng aja mengganggu temannya supaya temannya ini kelihatan wajahnya itu apa ya? Itu takut dan mengeluarkan ekspresi. Nah, berarti di sini si Tommy butuh kesenangan. Karena dengan dia mengganggu temannya tadi, ya kan, dia lihat wajah atau ekspresi temannya, dia merasa senang. Nah, itulah tadi kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh murid atau oleh manusia. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di sini kita akan lanjut ke pembelajaran posisi kontrol restitusi. Kira-kira ibu bapak ada yang bisa memberikan tanggapan atau masukan apa sih itu posisi kontrol restitusi? Atau sudah pernah dengar posisi kontrol? Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan, Pak Isro? Boleh, silakan. Posisi kontrol, kalau menurut saya Bu, apa itu posisi kontrol restitusi? Posisi kontrol restitusi itu ialah kita seorang guru harus mampu mengontrol, mengkondisikan kondisi psikologis anak. Contohnya, anak itu mau apa, kita harus bisa memahami. Dan kita tidak boleh menghendaki keinginan kita sebagai guru, tetapi kita harus melihat dan mengontrol seluruh siswa yang ada di kelas kita, karena semua anak itu memiliki karakter dan pola pikir yang berbeda-beda, sehingga kita tahu si anak si A, si B, si C dan seterusnya apa keinginan mereka, maka kita lah yang harus mengikuti dan mengembangkan keinginan mereka itu supaya apa yang mereka inginkan itu bisa mereka capai dengan baik. Itulah menurut saya. Menurut saya Kalau menurut saya posisi kontrol restitusi itu menurut saya ya Bu, mengkontrol berarti menyeimbangkan. Artinya menyeimbangkan atau mengkondisikan keadaan kelas itu. Kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Bisa jadi anak yang ini berpikirnya cepat, anak yang lain belum tentu. Jadi kita sebagai guru seharusnya bisa memiliki cara metode belajar tersendiri untuk menghadapi berbagai karakter anak. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan tanggapan tentang posisi kontrol. Ya, jadi tadi yang dikatakan Pak Isro dan Bu Sandy, kan kita mempunyai cara. Itu namanya nanti ada di pembelajaran diferensiasi. Itu menyesuaikan kemampuan anak.
Nah, jadi posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi ini. Posisi kontrol restitusi ini dia harus kira-kira posisi yang dimiliki seorang guru ya. Posisi yang dimiliki seorang guru, bukan posisi yang dimiliki seorang anak, tapi posisi seorang guru. Yang pertama itu ada posisi guru sebagai penghukum. Ya, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, jadi di sini ada beberapa posisi. Ya, kita ini termasuk ke posisi yang mana? Apakah kita selama ini termasuk guru sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, di sini nanti akan kita gali kira-kira dari 5 posisi kontrol restitusi ini mana yang terbaik, ya kan? Itu nanti yang akan kita jadikan posisi untuk diri kita. Contoh misalnya ya, sebelum kita masuk ke nanti ada video yang akan saya tampilkan. Di video ini nanti ibu akan lebih memahami bagaimana ciri-ciri atau seorang guru yang posisinya penghukum, guru yang posisinya merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Jadi kalau dia penghukum itu biasanya ya kan, guru itu menghukum murid. Biasanya ciri-cirinya itu dia suka menghakimi, ya kan? Contohnya misalnya gini. Sini kamu, misalnya seperti itu. Sini kamu apa tadi? Nah, itu guru yang kira-kira posisinya penghukum, gitu. Kalau misalnya guru sebagai pembuat merasa bersalah, itu dia nanti akan lebih ke membuat murid itu merasa, aku jadinya yang bikin ibu itu jadi susah. Murid itu jadi merasa bersalah. Nah, itu posisi yang posisi seorang guru yang membuat merasa bersalah. Gara-gara aku, ibu itu jadinya nanti kayak gini. Nah, murid itu jadi merasa bersalah karena telah membuat kesalahan. Jadi kalau guru sebagai teman, nah di sini gurunya menganggap murid itu sebagai temannya. Jadi dia memberikan solusi setiap masalah itu dengan bahasa-bahasa yang tidak seperti penghukum. Kemudian guru sebagai pemantau itu contohnya misalnya dia punya catatan atau punya peraturan-peraturan yang sudah dipegangnya, sehingga ketika nanti dia menegur seorang murid yang bersalah, dia ada bukti-bukti. Nah, itu dia pemantau. Misalnya begini, Eci, kamu kenapa terlambat? Misalnya, karena begini Pak, saya ketiduran. Nah, si posisi pemantau ini nanti dia akan seperti ini mengatakan, kamu tahu kita masuk sekolah itu jam berapa? Nah, itu posisi pemantau. Dia mengembalikan pertanyaan kepada murid yang berpikir, apa sih catatan-catatan sebelumnya? Udah ada kan peraturannya gitu. Nah, maksudnya jam segini Pak, jam 7.30 misalnya. Nah, itulah posisi kontrol, posisi guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, kalau guru sebagai manajer ini, dia bisa memanage muridnya. Ya kan, muridnya bisa dia arahkan, itu namanya memanage, sehingga muridnya nanti bisa menemukan solusi dari dia sendiri, bukan solusi yang diambil guru, tapi solusi yang dipecahkan sendiri. Itu ya dia. Nah, di sini ada contoh-contohnya lagi ya, biar lebih jelas. Penghukum. Nah, kalau guru penghukum itu, dia itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu ya, awas kamu nanti. Nah, itu contohnya. Kalau kamu nggak bisa bilangin, tengok besok apa yang Bapak kasih sama kamu. Itu kalau dia penghukum. Kalau dia pembuat rasa bersalah, itu dia lebih berceramah. Lebih ceramah, ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu bisa berbohong? Gak nyangka ibu, gitu. Membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, dia itu guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kamu buatlah kayak ini, biar senang ibu. Jadi kan nanti ibu nggak ditegur lagi sama kepala sekolah. Misalnya seperti itu.
Kalau pemantau, dia itu menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur ya kan. Sudah ada apanya, ukurannya. Apa peraturan kita? Misalnya, jam berapa kita masuk sekolah, jam berapa kita jam pulang, jam istirahat, itu udah ada. Tinggal muridnya aja yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Itu kalau dia posisi pemantau. Kemudian kalau manajer, yang saya katakan sebelumnya, kalau dia posisi manajer itu gurunya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu bisa terlambat gitu? Apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Nah itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu yakini sehingga kamu seperti ini begitu ya? Kira-kira ya Ibu. Nah di sini saya akan tampilkan sedikit video. Nanti Ibu bisa dengarkan lebih detailnya lagi tentang posisi kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Apa? Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga itu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari Jadi dari video yang tadi itu sudah dijelaskan dan digambarkan secara detail ya tentang 5 posisi kontrol restitusi. Jadi dari kelima posisi kontrol yang tadi itu ibu bapak udah bisa memposisikan mana yang terbaik yang harusnya kita terapkan untuk menyelesaikan masalah anak-anak di sekolah. Mana kira-kira terbaik ibu? Bapak? Apa Pak? Manajer. Posisi manajer ya Bu ya, kita sepakati. Posisi manajer adalah posisi yang terbaik untuk kita terapkan sebagai guru. Jadi tidak ada lagi cerita penghukum ya. Kalau menurut ini tuh kita tidak menghukum lagi. Kira-kira. Nah, sebagai manajer, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung muridnya agar dapat menemukan solusinya. Jadi murid kita yang butuh, dia yang menemukan solusinya, kita hanya mendukung saja, bukan kita yang membuat kamu harus begini gitu. Kemudian selain itu posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini maksudnya murid itu bisa manage dirinya sendiri ya kan. Tadi contohnya kan dia menemukan solusi untuk dia sendiri. Jadi dia bisa menemukan sendiri apa yang terbaik untuk dia. Sehingga terciptalah identitas yang positif kepadanya. Oke, nah begitulah kira-kira cerita tentang posisi kontrol restitusi. Nah selanjutnya di pembelajaran mandiri kita akan bercerita tentang segitiga restitusi. Segitiga ya Bu. Nah apa sih itu segitiga restitusi? Nah segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan atau langkah atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah anak ya. Jadi nanti di tahapan segitiga restitusi ini kita melakukan sebuah langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan anak. Segitiga. Kenapa dikatakan
segitiga karena di sini ada tiga tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu ada di bagian dasar, yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Nanti akan kita bahas. Kemudian tahapan yang kedua itu validasi. Validasi itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiganya itu menanyakan keyakinannya. Ya, keyakinan apa yang dia udah sepakati misalnya, itu dia tanyakan di akhir. Setelah kita menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Misalnya apa contohnya? Iya, saya ibu tidak masalah kamu berbuat salah seperti ini. Nah itu kan ibaratnya dia membuat kata-kata sehingga kesalahan tadi itu untuk pelajaran sama dia. Kemudian setelah itu apa kata-katanya? Nih, berbuat salah itu adalah hal yang manusia. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini nanti yang kata-kata kita sampaikan kepada anak apabila kita melakukan tahapan segitiga restitusi ini. Nah, itu buat salah itu hal yang biasa, hal manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti pernah mempunyai masalah. Nah, itu kira-kira. Kemudian setelah kita tadi mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita validasi tindakannya yang salah tadi. Itu apa dia validasi? Yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan atau anak. Nah, apa di sini yang kita lakukan ketika memvalidasi tindakan yang salah? Nah, kita akan sampaikan seperti ini contoh. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu bisa terlambat misalnya. Kita tanyakan. Jadi di sini kita hanya bertanya kepada anak. Makanya dibilang posisinya diajar ini adalah posisi seorang guru yang mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang penting bagi kamu? Nah ini boleh kalau tergantung masalahnya lah ya. Tergantung apa masalahnya dan mana yang cocok dari kata-kata validasi tindakan yang salah ini yang bisa kita ucapkan kepada anak. Kamu boleh kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, misalnya seperti itu. Atau selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur, misalnya. Jadi anak itu disuruh berpikir sendiri. Setelah kita memvalidasi tindakannya yang salah, kemudian dia tanyakan keyakinan. Ditanyakan keyakinan ini bagaimana? Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak supaya memunculkan motivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar, atau motivasi karena penghargaan atau motivasi karena pujian, tapi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, inilah di sini yang kita tanyakan keyakinannya. Sehingga bisa mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya apa ini? Pertanyaan-pertanyaannya. Ketika menanyakan keyakinannya, kita bisa tanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Atau keyakinan apa yang sudah kamu percayai? Kita tanyakan. Sehingga nanti ketika dia menjawab dengan keyakinan-keyakinan yang memang udah dia simpan ya dalam hati dia, sehingga dia bisa termotivasi. Kemudian idealnya seperti apa sih kamu ini? Harusnya kamu gimana sih gitu. Misalnya saya datang tepat waktu, nanti dia akan menjawab sendiri. Kamu melakukan itu, kamu mau jadi seperti apa? Oke. Nah itulah dia trik atau langkah-langkah dalam tahapan segitiga restitusi. Kira-kira ada yang ibu bapak mau menambahkan atau memberi tanggapan dari segitiga restitusi ini tadi? Langkah-langkahnya ya sudah pas ya ibu ya.
Jadi udah jelas ini tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, jadi itu nantilah ke depannya ya yang akan kita terapkan apabila ibu sama bapak nanti di kelas ada masalah sama anaknya, ya kan Pak Isro? Misalnya Bu Seri juga ada masalah, ada anaknya yang suka datang terlambat atau suka coret-coret dinding misalnya, atau suka ganggu kawannya, bisa kita terapkan segitiga restitusi ya. Kita ganti jadi posisi manajer. Kita panggil anaknya, sini Billy, bentar. Kenapa Billy seperti itu? Nah, coba diterapkan. Apa sih tadi langkah-langkah segitiga restitusi? Kita belum tahu ya kan, karena kedepannya kita belum tahu bisa berhasil enggaknya karena kita belum coba. Jadi coba kita usahakan dulu, coba ya kan, bisa nggak sih menyelesaikan masalah anak-anak kita seperti itu tanpa harus menjadi posisi penghukum, berbuat masalah ya teman ataupun yang lainnya. Oke, nah jadi ibu bapak semuanya, setelah tadi kita mempelajari materi yang ke-6 tadi ya, jadi setelah itu ini dia sesi terakhir. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ini. Jadi budaya positif di sekolah kita ini bisa terwujud kalau kita udah menerapkan ke-6 konsep ini. Disiplin positif, kita tahu motivasi perilaku manusia, kemudian kita bisa menerapkan keyakinan sekolah atau kelas, kita tahu tentang kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid kita, kemudian kita bisa menjadi posisi kontrol restitusi, kemudian kita bisa menerapkan tahapan segitiga restitusi. Nah, apabila tadi kita sudah bisa menerapkan konsep ini, maka insya Allah budaya positif yang ada di sekolah ini akan terwujud. Nah, contoh budaya positif di sekolah itu banyak ya kan Bu Pak. Contohnya budaya 5S, sapa, salam, senyum, apa lagi? Sopan santun. Ya, itu kita terapkan itu sebagai budaya positif. Contoh lagi, misalnya budaya positif apa? Literasi setiap hari Senin dan Selasa, misalnya literasi itu merupakan budaya positif yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian apa lagi? Budaya positif lainnya. Budaya positif lainnya kalau di sekolah kita Buang sampah. Mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kita memiliki istilahnya kita pagi hari berkumpul bersama-sama anak-anak didamping oleh petugas guru tiket setiap harinya, yaitu melakukan murojaah seperti anak-anak menyetorkan hafalan-hafalan ayat-ayat pendeknya, dan ada juga hafalan-hafalan umum yang lainnya, dan boleh juga tentang lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Contohnya ya kan, benda hidup, benda mati itu selalu diterapkan oleh anak-anak kita, diucapkan oleh satu orang dan kemudian diulang lagi secara bersama-sama oleh teman-teman. Jadi budaya positif jauh-jauh hari di sekolah kita ini sebelum masuk istilahnya kurikulum merdeka ini sudah ada, tetapi yang selama ini tidak tersusun dengan tertata rapi, istilahnya sifatnya tak tepat, tak seperti kurikulum merdeka ini telah tersusun dengan rapi, ada urutannya. Tetapi kalau kita selama ini urutannya acak-acakan, tak tersusun, tertata dan tersusun dengan rapi. Tapi apa yang diterapkan di dalam ke-6 posisi disiplin seperti sampai segitiga restitusi ini, saya rasa di sekolah kita ini sudah diterapkan ya Bu, tetapi hanya tak tersusun, tak berurutan, ya kan?
seperti yang dikatakan anak-anak harus seperti ini kalau terlambat, kita anak-anak kita tahu. Kalau ditanyakan mereka jam berapa kita nak masuk pendidikan sekolah, mereka tahu. Kadang ada juga yang terlambat, dan bagi anak-anak yang sering nakal, kalau ditanyakan mereka tahu kok, mereka merasa bersalah. Tetapi karena kita tak memahami susunan yang seperti ini, jadi kita anggap yang selama ini memang baik, tapi setelah ada kurikulum merdeka ini, istilahnya tersusunan tata kelola itu lebih baik lagi, dan saya rasa kita bisa belajar untuk mengikutinya dan kita menerapkannya di sekolah kita ini, agar sekolah kita yang hari ini baik supaya kedepannya semakin baik lagi, sehingga tak menutup kemungkinan orang-orang tua akan tetap menyekolahkan anaknya di sekolah kita ini. Mungkin tak jauh-jauh lagi, kita tinggal satu dusun di sini, ya kan Bu? Nah, jadi harapan kita ke depannya supaya ya seperti Bapak Komite mungkin tidak hadir bersama kita, mungkin nanti bisa kita sampaikan bahwasanya kita mempunyai program yang baru, yang lama udah baik, tetapi setelah kita memahami tentang kurikulum merdeka ini supaya lebih baik lagi dan tertata dengan rapi. Mungkin itulah dari kami mewakili kelas saya. Oke, Bu. Terima kasih banyak Pak Isro atas masukan dan tanggapannya tentang budaya positif. Nah, sangat bagus sekali ya Pak Isro. Nah, ya jadi itu ya tadi tentang aku suka Pak Isro. Nah, budaya positif ini memang sepertinya udah kita terapkan. Contohnya kita udah sering buat budaya positif di sekolah ya kan. Infak Jumat, tiap hari Jumat, ya kan. Misalnya senam, misalnya nanti di hari Sabtu senam, atau ada budaya positif lain yang kira-kira menurut Ibu Bapak itu penting, itu nanti bisa kita kolaborasi, kira-kira mau kita terapkan atau tidak, atau ada yang mau ditambahkan, nah nanti bisa kita kolaborasi bersama. Oke, nah jadi begitu ya Ibu Bapak, udah selesai materi kita pada hari ini. Kira-kira dari ke-6 materi ini ada nggak Bapak Ibu yang mau tanya atau memberikan tanggapan ataupun masukan? Boleh ya Ibu Bapak ya. Silakan. Bu Serli mau bertanya, silakan Bu Serli. Bu Ade, ini kan mengenai segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak di sekolah. Jadi Bu, kita sebagai guru, bagaimana jika kita sudah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, tetapi upaya kita tidak berhasil, Bu Ade, tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi kira-kira gimana kita sebagai guru untuk menghadapi masalah yang tidak menemukan solusinya, Bu Ade? Terima kasih. Ada lagi, saya jawab dulu ya dari pertanyaan Bu Serli. Nah, jadi pertanyaan Bu Serli ini adalah pertanyaan yang umum ditanyakan. Bagaimana kalau misalnya kita udah menerapkan segitiga restitusi, tahapannya udah kita jalankan, tapi ternyata nggak berhasil. Nah, sebenarnya segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan atau langkah mengatasi anak yang baik, gitu kan? Tapi apabila dengan segitiga restitusi ini masalah anak itu belum terpecahkan, maka kita tetap harus melakukan usaha bagaimana caranya sampai kita bisa menemukan solusi anak. Banyak usaha-usaha yang kita lakukan. Yang pertama dengan segitiga restitusi. Misalnya masalah itu terlalu berat atau terlalu sulit untuk dipecahkan, kita panggil orang tuanya, boleh ke sekolah. Bagaimana ini Bu, kami sudah atasi, tapi ternyata belum terselesaikan sampai saat ini. Ibaratnya seperti itu, kita panggil orang tuanya. Jadi yang bekerja sama itu bukan guru sama muridnya aja, tapi orang tua di rumah itu wajib bekerja sama bagaimana mengatasi masalah-masalah anaknya. Dia harus sama perlakuan di sekolah, sama perlakuan di rumah. Jadi segitiga restitusi ini bisa juga diterapkan orang tuanya bagaimana mengatasi masalahnya. Kalau kita di sekolah membuat perlakuan seperti ini, di rumah juga kita kasih perlakuan yang sama. Jangan nanti kita memberikan solusi, misalnya kamu harus datang jam segini ya. Anaknya juga bilang, ya Bu, saya datang jam 7.30 wajib udah di sekolah. Misalnya seperti itu. Tapi di rumah tidak ada dukungan
atau motivasi dari orang tuanya, jadi itu sama aja, nggak akan jalan lah ya kan. Jadi itu memang harus kita sampaikan juga ke orang tuanya kalau memang masalah itu udah sangat berat dan tidak teratasi, misalnya seperti itu. Itulah kira-kira Bu Selvi. Jadi ya nggak semua masalah itu teratasi dengan segitiga institusi, tapi ini merupakan cara atau langkah yang terbaik dibandingkan kita harus menjadi seorang penghukum ya, atau teman, apalagi pembuat merasa bersalah dan pemantau. Karena dari sifat-sifatnya inilah sifat yang terbaik. Nah, posisi manajer atau dengan menerapkan segitiga institusi ini adalah tahapan yang terbaik, gitu kira-kira. Gimana Bu Selvi? Apakah Bu Selvi sudah paham? Baiklah, insya Allah nanti di depannya bisa lah ya kita terapkan. Kenapa? Ini sebenarnya ya bagian dari mendongkrak ya kan bahasanya. Yang kita sebelumnya tidak memerdekakan anak lah bahasanya. Sekarang kan kurikulum merdeka, anak itu harus merdeka, ya kan? Anak itu harus merdeka, dia menemukan solusinya sendiri, dia menciptakan mana yang terbaik untuknya. Itu yang dikatakan dengan anak itu merdeka. Itulah bagian dari kurikulum merdeka, ya kan? Sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kan? Tujuan pendidikan itu seorang guru itu tugasnya menuntun, bukan menuntut ya kan. Selama ini mungkin kita menganggap anak itu seperti kertas yang kosong, kita yang menulis di situ ya kan. Seperti apa yang kita tuliskan, itulah nanti anak gitu. Tapi ternyata dalam kurikulum merdeka atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan seperti tabula rasa, anak yang kosong seperti kertas putih. Tidak, anak itu sudah memiliki keunikannya masing-masing. Datang dari rumah ke sekolah itu udah punya kodrat zaman dan kodrat alamnya masing-masing. Kita di sekolah sebagai guru hanya menuntun kodratnya sesuai kodrat dia. Misalnya kita harus mengetahui minat dia apa, jadi kita tinggal menuntun dia. Sama seperti halnya seorang, kalau diibaratkan ya, kalau diibaratkan guru itu seperti petani. Petani itu kalau misalnya menanam, kira-kira Ibu yakin nggak kalau petani itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menanam, merawat, memberi pupuk ya kan. Jadi sebuah pohon jagung misalnya itu tergantung petani, gitu kan? Tergantung petaninya dia bakal seperti apa, seperti itu kan. Tapi ternyata kalaupun semua tergantung ke petaninya itu tidak. Walaupun dia bibitnya unggul, tapi kalau petaninya tadi tidak merawatnya ya kan, dia tidak memberikan pupuk, tidak menyiramnya, maka bibit yang unggul tadi pun susah untuk tumbuh. Sama gitu, sama ya dengan seorang pendidik juga seperti itu. Menuntun murid, yang tadi muridnya udah seperti ini, kita tuntun dia, ajari dia, kita arahkan dia. Begitulah kira-kira. Oke Bapak Ibu, cukup sampai di sini kira-kira ya. Karena waktu kita juga sudah waktu istirahat, ibu-ibu waktunya jadi terpotong untuk mengikuti ya, apa namanya? Mendengarkan materi budaya positif. Nah, tapi ini juga merupakan salah satu hal yang memang harus saya lakukan karena ini merupakan tugas di aksi nyata saya di 51.4. Oke Ibu Bapak, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ibu Bapak semua, memudahkan segala urusannya, melancarkan segala rezekinya, mengalir seperti air terjun gitu ya. Karena sudah sangat membantu gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, air terjun pondok lah Pak. Sederas air terjun pondok rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.